Bertemu lagi dengan saya, Selvi Pratiwi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori akuntansi pada Grand Theory Stakeholder Theory. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini ya. Baik teman-teman, saat ini saya akan membahas mengenai stakeholder theory. Yang pertama yaitu pengertian dari stakeholder theory. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab menurut Freeman dan Reed tahun 1983. Stakeholder merupakan semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Kemudian, dalam mengembangkan stakeholder teori, stakeholder memperkenalkan dua model konsep, yaitu yang pertama, model kebijakan dan perencanaan bisnis. Pada model ini, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategi perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Kemudian yang kedua, terdapat model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Sementara dalam model kedua ini, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial menurut Freeman dan Reed tahun 1983. Selanjutnya terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder teori. Yang pertama itu ada Old Corporate Relation, kemudian yang kedua itu terdapat New Corporate Relation. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. All Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan untuk New Corporate Relation ini kebalikan dari All Corporate Relation, yaitu menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder. Kemudian terdapat dua variabel yang berhubungan dengan teori stakeholder. Yang pertama itu ada variabel corporate social performance, kemudian yang kedua itu ada variabel knowledge management. Nah, variabel corporate social performance itu penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Sedangkan variabel knowledge management ini, pengelolaan sumber daya perusahaan, juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis untuk kelangsungan hidup utama ke perusahaan. Selanjutnya, penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam pengelolaan manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya pengetahuan dalam mengelola manajemen dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Nah, jika kinerja manajemen meningkat, maka akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat mencapai tujuan perusahaan. Sekian teman-teman penjelasan mengenai stakeholder teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.